Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bisnis Youth and Fresh. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Halbert Jeri Pardede, dengan dua rekan saya yaitu Devia Putri Hardianti dan Rafif Idris Ardana. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan background dari brand yang akan kami bangun, yaitu Youth and Fresh. Seperti yang kita ketahui, bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dalam prosesnya kita perlu menjaga kestabilan dalam berbagai aspek. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan. Dengan melihat kondisi pasar di Indonesia, khususnya di Bandung, bisnis F&B tampaknya lebih banyak dan merupakan salah satu bisnis yang bisa menjanjikan di masa depan. Oleh karena itu, Sweet and Fresh berkesempatan membangun bisnis dengan menawarkan produk-produk seperti cinnamon rolls dan panna cotta, yang mana kami melihat peluang dengan menawarkan produk-produk yang lebih inovatif. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dan misi dari Sweet and Fresh. Pertama, visi kita menjadi bisnis yang menyajikan hidangan penutup ala Eropa yang mampu bersaing di dalam kota maupun luar kota dan menjadi salah satu bisnis terunggul. Misi kita ialah menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan yang premium serta sistem jaminan halal, fokus memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan serta sistem marketing yang terbaik, rutin melakukan quality control dalam sistem produksi untuk mempertahankan cita rasa yang baik. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerjasama dari berbagai bagian yang memerlukan penyusunan rencana yang logis. Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat berdasarkan kepentingan yang melibatkan orang-orang terpilih. Struktur organisasi perusahaan yang baik biasanya mencakup orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Sweet and Fresh memiliki struktur organisasi yang di mana owner dan investor sebagai pemegang kepentingan tertinggi diikuti oleh general manager yang bertanggung jawab atas berbagai kepentingan departemen seperti bagian umum, produksi, customer service, keuangan, dan pemasaran yang di mana bagian-bagian tersebut memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Industry overview. Kami mengambil data dari Google Trends, di mana cinnamon rolls dan panna cotta umumnya banyak dijual di kota Bali. Menurut hasil data Google Trends untuk cinnamon roll, penggemar cinnamon rolls dari Juni 2021 hingga Mei 2022 mengalami grafik yang cukup tidak stabil, namun diperkirakan akan meningkat lagi pada akhir Mei. 5 provinsi teratas, yaitu Bali, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang peminat produk cinnamon roll-nya lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan Bandung, yang termasuk Provinsi Jawa Barat, menduduki peringkat ke-6, sehingga Sweet and Fresh melihat peluang memasuki pasar penjualan dan meningkatkan peminat di Provinsi Jawa Barat. Lalu, data panna cotta menurut Google Trends, sejak Juni 2021 hingga Mei 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis terkait peminat panna cotta. 5 provinsi teratas yaitu Bali, DKI Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang peminat produk panna cotta terbanyak. Sedangkan Bandung yang termasuk Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-6 lagi seperti cinnamon roll, sehingga Sweet and Fresh berpeluang untuk memasuki pasar penjualan dan meningkatkan peminat Provinsi Jawa Barat meski grafik trennya mengalami penurunan. Untuk analisis, yang pertama ada kompetitor analisis. Dilihat dari pangsa pasar yang relatif sama, pesaing bisnis kami di Bandung antara lain Buymarska.co dan panacu.id. Buymarska.co itu pesaing untuk cinnamon roll yang mana menjual produk dengan varian rasa dan topping yang lebih banyak, dan bisnis yang beroperasi lebih awal dari kami, sehingga memiliki lebih banyak pangsa pasar di kota Bandung. Sistem pemesanannya pun masih dalam sistem pre-order melalui chat WhatsApp. Bisa dikatakan belum melalui pemesanan melalui platform online seperti GoFood dan GrabFood. Untuk Panacu, yaitu panna cotta, pesaing kami pada panna cotta, namun menawarkan panna cotta dengan berbagai varian dan topping yang menarik, sehingga pangsa pasarnya dibilang berkembang secara perlahan. Seiring dengan perkembangan
penjualan produk panah kota, brand Panacu ini kurang dikenal masyarakat, kemungkinan teknik pemasaran yang mereka gunakan kurang maksimal. Untung di luar kota Bandung, pesaing kami untuk cinnamon roll yaitu Mamadis Kitchen yang sudah memiliki brand yang cukup dikenal masyarakat dan telah berhasil menggunakan jasa endorsement dari artis-artis ternama di Indonesia. Mereka menjual produk cinnamon roll dengan rasa dan topping yang lebih banyak dibandingkan kompetitor kota lainnya. Mamadis Kitchen juga menerima pesanan produk untuk acara-acara besar dan menerima dan harga produk yang ditawarkannya pun sangat bersaing di pasaran karena mereknya yang terkenal dan mungkin biaya produksinya pun yang besar. Lalu Lato yaitu pesaing panah kota di luar kota Bandung, tepatnya di Jakarta Selatan, daerah Kemang. Penjualan produk panah kota Lato ini memiliki varian rasa dan topping yang beragam. Dari segi kemasan pun mereka menggunakan botol kaca sehingga terlihat menarik dan elegan, yang terkadang mereka memberikan penawaran khusus untuk acara-acara besar seperti ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Harga produk panah kota dari Lato ini cukup mahal untuk ukuran yang kecil dan beroperasi dalam satu outlet saja dengan sistem pemesanan dengan sistem pemesanan atau pengiriman tidak bisa menjangkau luar kota. Selanjutnya adalah pestle analysis. Pestle analysis memiliki 6 faktor. Yang pertama adalah politik. Stabilitas politik Indonesia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis kita karena memiliki peluang besar untuk menjalankan bisnis dengan kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Tetapi di satu sisi, pemerintah telah membuat peraturan untuk menaikkan PPN sebesar 1%, sehingga PPN berubah menjadi 11% per 1 April 2022. Hal ini dapat merugikan bisnis kami karena dengan kenaikan PPN tentu saja harga produk yang ditawarkan perlu menyesuaikan tarif dan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Yang kedua adalah ekonomi. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia dapat mengalami peningkatan pada kisaran 5-5,5% sepanjang tahun 2022. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat mendukung keberhasilan bisnis Sweet and Fresh, di mana pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga daya beli masyarakat lebih stabil. Di balik pertumbuhan ekonomi yang stabil, kami juga memperkirakan jika inflasi terjadi di Indonesia, kami akan mengambil beberapa keputusan untuk menghadapi inflasi dengan mempertimbangkan resiko negatif yang akan berdampak pada aktivitas penjualan Sweet and Fresh. Yang ketiga adalah sosial. Berdasarkan data pada akhir tahun 2021, Jawa Barat memiliki presentasi tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 48,22%. Di mana Sweet and Fresh akan beroperasi khususnya di ibu kota Jawa Barat. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang berdampak baik bagi bisnis kami karena kemungkinan jangkauan pasar akan meningkat. Peningkatan pangsa pasar yang kami perkirakan untuk beberapa generasi seperti generasi milenial dan generasi Z, di mana populasi generasi tersebut cukup besar dan lebih sering mengeksplorasi seni kuliner, termasuk berbagai tren yang sedang booming sehingga cocok untuk diobservasi. Yang keempat adalah teknologi. Sweet and Fresh tentunya perlu memanfaatkan teknologi dengan melakukan digital marketing, di mana kegiatan promosi memiliki basis yang berasal dari teknologi, baik media sosial maupun konsep desain. Penjualan produk bisnis kami juga diimbangi dengan pembayaran digital tanpa perlu membebani konsumen dengan mengeluarkan uang tunai berbentuk fisik. Yang kelima adalah legal. Hak cipta dari logo Sweet and Fresh juga patut untuk dilindungi agar tidak terjadi plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penting untuk mengatur produk seperti label dan menggunakan komposisi yang halal. Yang keenam adalah environment atau lingkungan. Indonesia memiliki lingkungan yang bisa dikatakan membantu operasional penjualan bisnis kami. Hal ini dikarenakan komposisi bahan baku yang digunakan dalam produk kami berasal dari sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia. Dari segi kemasan, Sweet and Fresh akan menggunakan kemasan reusable berbahan plastik tebal yang nantinya dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan konsumen. Yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, harga yang terjangkau, beroperasi di pusat kota, dan memiliki pesaing yang cenderung sedikit. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, pemasaran atau promosi masih terbatas, belum masuk pasar, dan kurangnya minat konsumen terhadap produk baru. Yang terakhir, pertimbangan modal kerja. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, harga produk lebih kompetitif, produk yang ditawarkan langka, bisa menjadi trendsetter, dan promosi dari mulut ke mulut. Yang terakhir
adalah threats atau ancaman. Pesaing mengambil alih pasar, penurunan kualitas produksi, dan naiknya harga, dan angkanya jumlah bahan baku. Selecting customer serve, di mana metode ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu bisnis. Oleh karena itu, kita perlu memutuskan untuk membagi segmen pasar ke dalam beberapa segmen konsumen yang akan kita bidik, untuk dijadikan bahan pertimbangan agar Sweet and Fresh dapat memiliki calon konsumen yang tepat sebagai bentuk dukungan dalam melakukan kegiatan penjualan dan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Kami menggunakan metode segmentation, targeting, differentiation, dan positioning. Yang pertama, untuk segmentasi, Sweet and Fresh didasarkan pada segmen geografis dan demografis. Dalam teknik pemasaran, segmentasi geografis didasarkan pada lokasi tujuan pemasaran produk bisnis Sweet and Fresh. Tepatnya kami akan menyebarkan di wilayah Bandung Tengah, Bandung Utara, dan Bandung Timur yang memiliki potensi cukup tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan kecanggihan teknologi, pemasaran digital dapat kita manfaatkan untuk menjangkau segmentasi geografis di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri memiliki daya tampung penduduk yang cukup padat, yang di dalamnya terdapat banyak fasilitas pendidikan dan perkantoran, sehingga kami menerapkan segmentasi demografis berdasarkan usia, pekerjaan, dan pendidikan seperti pegawai kantoran, pelajar SMP dan SMA, serta pelajaran yang masuk dalam golongan kategori rentang usia 13 sampai 40 tahun, yang 13 sampai 30 tahun yang dapat beradaptasi dengan media sosial dan info terbaru tentang produk yang ditawarkan oleh Sweet and Fresh. Selanjutnya adalah targeting. Segmen pasar yang akan dijadikan target pasar penjualan produk Sweet and Fresh adalah pria dan wanita berusia 13-30 tahun, termasuk generasi milenial, pelajar SMP, SMA, serta mahasiswa. Sweet and Fresh menggunakan strategi differentiated targeting untuk menghasilkan berbagai varian produk yang beragam dan tentunya perlu menyesuaikan produk dengan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu differentiation. Strategi diferensiasi kami untuk mempertahankan Sweet and Fresh dalam persaingan bisnis adalah selalu berinovasi pada produk-produk baru, namun tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, mengikuti perkembangan zaman seperti tren yang sedang terjadi di media sosial dengan harga dan kualitas produk yang layak bersaing dengan kompetitor lainnya. Menunjukkan keunikan atau keunggulan produk dari Sweet and Fresh seperti varian topping panna cotta menggunakan buah-buahan premium dan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain dan menggunakan kemasan yang reusable. Proposisi nilai Sweet and Fresh didasarkan pada beberapa hal yang dapat menjanjikan konsumen untuk menikmati cinnamon rolls dan panna cotta yang inovatif, antara lain berbagai pilihan topping dan ukuran, menggunakan bahan-bahan premium, produk yang disajikan segar, pilihan paket dengan bonus tambahan, dan panna cotta dengan rasa baru dengan topping buah. Untuk emphasize, berdasarkan analisis dan observasi target pasar, cinnamon rolls dan panna cotta lebih disukai oleh masyarakat berusia 13-30 tahun yang gemar menyantap dessert dengan berbagai varian. Selanjutnya adalah positioning. Dalam sebuah bisnis, pengusaha perlu melakukan strategi ini, di mana strategi ini pengusaha harus menciptakan kesan yang diingat di benak konsumen, seperti atribut, yaitu logo. Dalam hal ini, Sweet and Fresh memiliki logo dengan simbol-simbol yang menarik dan warna dalam penulisannya, agar mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya, Sweet and Fresh memiliki ciri khas produk seperti menambahkan topping dengan buah segar, sehingga dapat dikatakan bisnis kami ini memiliki produk yang tidak hanya creamy, tetapi juga segar dan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah Integrated Marketing Communication, Mix 4P. Yang pertama adalah produk. Sweet and Fresh menawarkan produk dessert berupa cinnamon rolls dan panna cotta. Produk kami dibuat dengan beberapa varian dan topping. Berikut produk cinnamon rolls. Cinnamon rolls merupakan olahan roti berbentuk gulungan yang dipadu padankan dengan taburan kayu manis yang dicampur gula aren di atasnya. Cinnamon roll yang akan kami tawarkan memiliki beberapa pilihan ukuran, yaitu kemasan yang berisi 1 pieces, 3 pieces, dan 6 pieces, serta dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu, Sweet and Fresh menyediakan beberapa topping, diantaranya ada
cheese cream, coklat, dan matcha. Produk panna cotta. Panna cotta merupakan makanan penutup lembut yang menyerupai puding yang terbuat dari krim manis yang dipadu-padankan dengan gelatin. Panna cotta yang akan kami tawarkan memiliki beberapa varian dan topping, diantaranya varian original, taro, stroberi, dan pilihan topping buah antara lain stroberi, nanas, serta beberapa topping tabur seperti regal dan sereal. Yang kedua yaitu harga atau price. Sweet and Fresh menggunakan metode berbasis nilai dalam menentukan strategi harga untuk menjual produk kami. Hal ini dikarenakan kami telah menentukan target pasar dengan level menengah ke bawah, sehingga penentuan harga jual tersebut dianalisa terhadap daya beli calon konsumen kami, terutama berdasarkan wilayah tempat usaha kami berada. Produk Sweet and Fresh yaitu cinnamon rolls dibanderol dengan harga 15.000 per pieces, begitu juga dengan panna cotta yaitu 15.000 per pieces. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Sweet and Fresh berencana beroperasi dalam satu rumah produksi dan menggunakan strategi distribusi tidak langsung, di mana kami sebagai produsen yang menjual produk cinnamon rolls dan panna cotta menggunakan perantara seperti platform online seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia untuk mengirimkan produk pelanggan. Sweet and Fresh dalam bisnis to consumer yang menggunakan satu saluran di distribusi, sehingga produk kami dijual langsung ke konsumen tanpa melalui pengecer atau grosir. Untuk promotion, Sweet and Fresh dimulai dengan menggait pasar kelas menengah ke bawah untuk mendukung kesuksesan penjualan produk dessert kami. Kami berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik. Jika target penjualan dapat mencapai target, kami berkesempatan memberikan diskon yang menarik dan memulai penjualannya dengan sistem pre-order dengan harapan akan tumbuh perlahan dan nantinya dapat membuka gerai pertamanya di Bandung pada tahun pertama. Seiring berjalannya waktu dengan pangsa pasar yang cukup luas, kami memiliki niat untuk memperluas bisnis kami dengan memperluas cabang di kota-kota lainnya. Yang terakhir yaitu conclusion. Sweet and Fresh berpotensi mendapatkan peluang besar dalam bisnis F&B di Bandung, karena produksi cinnamon rolls dan panna cotta masih belum banyak dijual di pasaran. Maka dari itu, Sweet and Fresh berupaya memasuki pasar dengan menjual produk-produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Selain itu, Sweet and Fresh ditusuk untuk menjadi trendsetter produk cinnamon rolls dan panna cotta, khususnya di wilayah Bandung. Oke, sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.